Ya, pemirsa, Lenovo menarik perhatian di ajang Mobile World Congress 2026 dengan memperkenalkan Legion Go Fold. Perangkat ini menjadi konsol genggam pertama Lenovo yang mengusung layar lipat dan dirancang untuk menggabungkan fungsi gaming, tablet, serta PC dalam satu perangkat. Lenovo mencuri perhatian di ajang Mobile World Congress 2026 dengan memperkenalkan Legion Go Fold. Perangkat ini menjadi konsol genggam pertama Lenovo yang dilengkapi layar lipat dan dirancang untuk menggabungkan fungsi konsol, tablet, serta PC dalam satu perangkat. Legion Go Fold hadir dengan layar lipat berukuran 11,6 inci. Saat dilipat, ukurannya menjadi lebih ringkas yaitu 7,7 inci. Layar tersebut menggunakan panel POLED dengan resolusi 2435x1712 pixel, refresh rate 165 Hz, serta tingkat kecerahan hingga 500 nits. Perangkat ini mengusung desain modular yang membuat layarnya bisa dilepas dari controller. Saat dilepas, layar dapat digunakan sebagai tablet secara mandiri atau dipasangkan ke keyboard untuk menjadi perangkat 2-in-1 yang mendukung produktivitas. Saat terpasang ke controller, pengguna bisa memainkan game dengan layar penuh 11 inci atau melipatnya menjadi 7,7 inci agar lebih ringkas saat digenggam. Menariknya, perangkat ini juga memungkinkan game dimainkan dengan posisi layar vertikal. Untuk performa, Legion Go Fold ditenagai prosesor Intel Core Ultra 7 2585, RAM 32GB, serta penyimpanan SSD 1TB. Spesifikasi ini dianggap cukup bertenaga untuk menjalankan game sekaligus mendukung aktivitas produktivitas. Meski menarik perhatian, Legion Go Fold saat ini masih berstatus konsep. Lenovo belum mengumumkan kapan perangkat ini akan diproduksi atau dipasarkan secara resmi. Berbagai sumber IDS Channel. Pemirsa, Apple resmi memperkenalkan MacBook Neo sebagai laptop versi ekonomis terbarunya. Perangkat ini mengusung desain ringkas dan ringan, prosesor A18 Pro, serta fitur Apple Intelligence untuk mendukung produktivitas harian. Apple akhirnya merilis MacBook Neo sebagai laptop versi ekonomis terbaru. Perangkat ini hadir dengan desain ringkas dan ringan yang dirancang untuk mendukung produktivitas harian. MacBook Neo memiliki bodi setebal 12,7 mm dengan bobot sekitar 1,23 kg. Meski bukan yang paling tipis di jajaran MacBook, desain ini tetap ideal untuk mobilitas. Menariknya, laptop ini hadir dalam pilihan warna trendy, yaitu blues, citrus, indigo, dan silver. Apple juga menggunakan material aluminium daur ulang dengan kandungan hingga 60%. Di bagian depan, MacBook Neo mengusung layar Liquid Retina dengan resolusi 2408x1506 pixel, tingkat kecerahan 500 nits, dan refresh rate 60 Hz. Untuk menekan harga, Apple tidak menggunakan chip M series pada perangkat ini. Sebagai gantinya, MacBook Neo ditenagai prosesor A18 Pro yang sebelumnya digunakan pada iPhone 16 Pro series. Chip ini membawa CPU 6 core, GPU 5 core, serta Neural Engine 16 core untuk menangani tugas berbasis AI. MacBook Neo juga dilengkapi fitur Apple Intelligence untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih cerdas. Fitur ini mencakup writing tools, Genmoji, serta clean up yang memungkinkan pengguna menghapus objek yang tidak diinginkan pada foto. Performanya didukung RAM 8GB dengan opsi penyimpanan hingga 512GB. MacBook Neo juga dibekali baterai 36,5 Wh yang diklaim mampu bertahan hingga 11 jam untuk browsing dan 16 jam untuk menonton video. Untuk konektivitas, laptop ini menyediakan dua port USB-C dan jack audio 3,5 mm. Apple membandrol MacBook Neo dengan harga mulai $599 Amerika Serikat atau sekitar 10 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia resmi membuka akses informasi kepemilikan saham emiten di atas 1% kepada publik melalui situs resmi bursa. Langkah ini diiringi pembaruan data tipe investor yang lebih rinci oleh KSEI yang telah mencapai 97% untuk investor korporasi dan 93% untuk investor institusi. PT Bursa Efek Indonesia resmi membuka akses informasi kepemilikan saham emiten di atas 1% kepada publik. Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyatakan pemegang saham di atas 1% kini sudah dapat diakses oleh publik melalui website resmi BEI. Data kepemilikan saham tersebut disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan oleh Bursa.
Sementara itu pembaruan data tipe investor yang lebih rinci atau granular yang dilakukan KSEI telah mencapai 97% untuk tipe investor korporasi dan 93% untuk investor institusi. Per sore ini, pada saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1% itu sudah bisa diakses oleh publik di website IDX. Data tersebut disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan melalui website IDX. Data tipe investor granular pun ditargetkan tersedia berdasarkan data posisi per akhir Maret 2026 dan dipublikasikan pada awal April 2026. Perbaruan ini dilakukan merupakan bagian dari progres proposal yang sebelumnya disampaikan OJK bersama Sero kepada penyedia indeks global MSCI dan FTSE. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO mempercepat realisasi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Bukit Daun di Provinsi Bengkulu. Langkah strategis ini ditandai dengan penyerahan dokumen teknis kepada PLN guna memperkuat bauran energi bersih nasional dan keandalan listrik di wilayah Sumatera. Pertamina Geothermal Energi resmi menyerahkan dokumen teknis proyek PLTP Bukit Daun berkapasitas total 60 MW kepada PLN di Jakarta. Penyerahan ini merupakan fase krusial untuk evaluasi pembelian tenaga listrik melalui skema perjanjian jual beli listrik atau PJBL. Melalui tahapan ini, proyek Bukit Daun akan dinilai secara menyeluruh dari sisi teknis, keekonomian hingga kesiapan integrasi ke sistem kelistrikan regional guna mendukung target perluasan kapasitas pembangkit berbasis energi terbarukan. Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGEO, Edwil Suzandi, menegaskan bahwa pengembangan potensi panas bumi Bukit Daun merupakan komitmen perusahaan dalam memperluas pemanfaatan energi bersih. Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan porsi pembangkit ramah lingkungan hingga 76% pada periode 2025 hingga 2034 mendatang. Selain proyek Bukit Daun, PGEO juga tengah menggarap PLTP Hulu Lais Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 110 MW di wilayah kerja yang sama. Saat ini, PGEO telah mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW yang tersebar di 6 wilayah operasi di seluruh Indonesia. Adapun, kolaborasi bersama PLN diharapkan dapat memastikan seluruh proyek panas bumi berjalan secara ekonomis dan berkelanjutan sebagai pilar utama transisi energi nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, PT Lipo Cikarang Tbk mencatat lonjakan kinerja di sepanjang tahun 2025 dengan pendapatan yang melambung lebih dari 2 kali lipat. Pertumbuhan ini didorong oleh percepatan serah terima properti, penjualan lahan industri, serta kuatnya permintaan produk residensial. PT Lipo Cikarang Tbk atau emiten berkode saham LPCK mencatat pendapatan Rp4,52 triliun hingga akhir Desember 2025. Angka ini melonjak 133% dibandingkan realisasi Rp1,98 triliun pada tahun 2024. Kenaikan pendapatan terutama ditopang percepatan serah terima rumah tapak, apartemen, dan unit komersial atau ruko. Selain itu, penjualan lahan industri turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan perseroan. Dari sisi profitabilitas, perseroan mencatat laba kotor Rp783 miliar dengan margin laba kotor 17%. Sementara EBITDA tercatat Rp381,3 miliar dengan EBITDA margin 8%. Sepanjang tahun 2025, LPCK membukukan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp1,65 triliun. Realisasi ini setara 100% dari target yang ditetapkan perseroan untuk tahun buku 2025. Kuatnya marketing sales didorong permintaan produk residensial. Rumah tapak menjadi kontributor terbesar dengan porsi 58%. Disusul unit komersial 38% dan lahan industri 4%. Tim Liputan IDX Channel. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun 2025 dengan kenaikan pendapatan dan laba bersih. Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya permintaan lahan industri, peningkatan pendapatan infrastruktur, dan juga pencapaian marketing sales yang melampaui target.
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau emiten berkode saham GIJA membukukan pendapatan 5,15 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Angka ini meningkat 12% dibandingkan tahun 2024. Kinerja perseroan didukung peningkatan penjualan tanah matang yang naik dari 2,05 triliun rupiah pada tahun 2024 menjadi 2,1 triliun rupiah pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan permintaan lahan industri yang masih kuat. Pendapatan dari segmen infrastruktur meningkat 34% menjadi 2,57 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong kenaikan pendapatan pembangkit listrik serta jasa pengelolaan air limbah dan estate. Dari sisi profitabilitas, perseroan mencatat laba bersih konsolidasi 857,1 miliar rupiah pada tahun 2025. Sementara laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 16,5% menjadi 423 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2025, GIJA membukukan marketing sales sebesar 3,6 triliun rupiah. Realisasi ini melampaui target 3,5 triliun rupiah dan menjadi rekor tertinggi perseroan. Tim Liputan, ID Action.